Hari ini, saudara, para pegawai negeri sipil di Balai Kota DKI Jakarta kembali bekerja di kantor. Berbeda dengan masa sebelum pandemi, saat masuk ke kantor para pegawai harus menjalani sejumlah tahapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Terdapat sejumlah protokol kesehatan yang wajib dijalani para pegawai, mulai dari mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, memakai masker hingga menjaga jarak fisik saat berada di area kantor. Kembali bekerja setelah selama ini kerja jarak jauh sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Informasi selengkapnya langsung dari Balai Kota DKI Jakarta disampaikan oleh jurnalis Kompas TV. Ada Agi Kurniasandi di sana. Selamat siang, Agi. Sejumlah protokol kesehatan harus dilalui para PNS sebelum mereka kembali bekerja. Nah, bagaimana tanggapan dari para PNS di Balai Kota? Ya, benar sekali, Medop. Ternyata memang benar adanya protokol kesehatan yang mesti dilakukan oleh para pegawai negeri sipil di hari pertama masuk kerja di tengah pandemi COVID-19. Sesuai dengan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa para pegawai ini harus ataupun wajib menggunakan masker. Menurut pantauan kami tadi sejak pukul 6 pagi ini para pegawai negeri sipil ini sudah mulai berdatangan ke Balai Kota DKI Jakarta dan dengan menggunakan masker. Kemudian juga sudah bersiap para petugas di depan pintu sebelum masuk ke kantor Balai Kota DKI Jakarta ini. Para petugas meminta agar para pegawai ini harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan ini sifatnya juga wajib. Dan di sini setidaknya ada 6 wastafel bersama dengan sabun pencuci tangan beserta dengan sabun cuci tangannya begitu. Kemudian juga di sini juga ada tanda-tanda untuk melakukan jaga jarak antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya. Setelah itu mereka harus masuk ke metal detektor, kemudian juga langsung dicek suhunya. Apabila nanti ada pegawai yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, nantinya akan segera langsung diamankan oleh petugas kesehatan. Karena di sini sudah ada petugas kesehatan yang setelah standby di dalam kantor Balai Kota DKI Jakarta. Setelah itu juga ada kebiasaan yang memang harus dilakukan oleh para pegawai negeri sipil di kawasan Balai Kota DKI Jakarta ini. Salah satunya contohnya ialah pada saat menekal tombol lift, mereka harus menggunakan sikut mereka. Kemudian juga pada saat masuk ke lift, mereka tidak diperkenankan untuk memenuhi kapasitas lift. Jadi sekitar 50% harus diisi lift tersebut dan tidak boleh saling berhadapan. Selain itu juga mereka tidak boleh saling bersalam-salaman dan juga tidak boleh saling berkerumunan. Di dalam ruang kerja ada harus yang dilakukan oleh para pekerja ataupun pegawai negeri sipil ini. Mereka sebelum melakukan pekerjaan harus membersihkan terlebih dahulu meja kerja mereka menggunakan disinfektan. Setelah itu juga pada saat setelah menggunakan alat kerja, mereka dihimbau untuk melakukan cuci tangan ataupun menggunakan cairan pencuci tangan. Dan ini direspon baik oleh para pegawai negeri sipil yang berada di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menilai bahwa kegiatan ini ataupun kebiasaan baru ini akan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Berikut kami hadirkan beberapa respon dari para pegawai negeri sipil yang hari ini pertama masuk kerja di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya masih 50% sih kalau sesuai SE-nya BKD ya. Jadi makanya lebih pagi sih, cuma antisipasi soalnya takut banyak kan gitu, karena biasanya kan cuma mungkin lebih sedikit. Aturannya ada berbeda nggak? Ataupun metode dan sebagainya ada yang berbeda nggak? Sama aja sih, cuci tangan dulu, ukur suhu, sama aja. Berarti untuk shift waktu dan shifting kerjanya juga ada? Pokoknya ada shift-shiftan sih sesuai SE ya. Dari sisi ada WFH, WFO, ada WFA seperti itu kan semacam kalau di speed kerjanya itu kan jadi akan semakin berkurang. Tapi ternyata alhamdulillah kami coba untuk menyesuaikan semuanya. Tanggapan Bapak dengan penerapan protokol kesehatan itu apakah memberatkan, apakah memang bagus, Pak? Bagus. Saya senang kok. Siapa ya? Ya, Saya rasa hari ini agak kelihatan rame ya, Pak. Tapi tertib tuh. Ada peraturan baru nggak sih, Bu, yang disampaikan? Peraturan baru nggak ada ya sementara ini ya. Karena jadwal piket juga baru mau dibuat hari ini. Untuk dengan adanya sebelum masuk harus cuci tangan dulu dan sebagainya itu memberatkan nggak dulu sebenarnya? Enggak. Untuk shifting waktu kerjanya juga apakah ada? Waktu juga kalau puasa kan juga memang jam 7 ya. Saya rasa bagus sih. Hal ini menunjukkan, Medop dan juga saudara, bahwa masa PSBB dengan masa transisi ini protokol kesehatan tetap diutamakan sehingga antisipasi jika nantinya ada second wave ataupun adanya kasus baru. Semua dilakukan demi mencegah COVID-19.
Maidop. Ya, Agi, kemarin juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa setiap gedung, terutama juga perkantoran, untuk mengurangi kapasitas orang dalam sebuah gedung atau juga ruangan 50%. Nah, bagaimana pengaturan kerja dari para pegawai atau juga PNS di Balai Kota? Apakah ada shifting jam kerja mereka di sana? Ya benar sekali Medop dan juga saudara bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh para ASN selama sistem kerja di tengah pandemi ini. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat menyampaikan perpanjangan PSBB dengan masa transisi fase pertama ini. Salah satu contohnya ialah seluruh pegawai ASN diwajibkan untuk melakukan pekerjaan 1 hari di kantor dan 1 hari bekerja di dalam rumah. Hal ini diupayakan ataupun dilakukan agar penerapan kapasitas 50% kegiatan di kantor ini bisa terlaksana. Selain itu juga waktu bekerja mereka ini sedikit minimal 7,5 jam yang harus dilakukan. Dan ini juga dirinci begitu sesuai dengan shifting yang telah ditentukan. Untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis ini dibagi menjadi 2 gelombang untuk jam paginya. Untuk gelombang pertama mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 15.30. Kemudian untuk gelombang kedua mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 17.30. Dan untuk hari Jumat ini lebih berbeda dan waktunya lebih panjang. Untuk pagi gelombang pertama ini pukul 7 sampai dengan pukul 16.00. Kemudian untuk gelombang kedua paginya pukul 9 sampai dengan pukul 18.00. Ini semua shifting ini dilakukan tapi tidak berlaku untuk ASN yang memang melayani pelayanan secara internal ataupun eksternal. Jadi semua ini dilakukan dengan untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19. Dan ini menunjukkan juga bahwa walaupun PSBB masa transisi ini akan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dan nantinya fase pertama ini akan terus dilakukan sampai dengan akhir Juni. Nanti akan dievaluasi apakah shifting kerja ini sesuai dengan tujuan pemerintah DKI Jakarta untuk menciptakan kondisi DKI Jakarta yang aman dan juga produktif. Maidop. Ya, protokol kesehatan juga shifting pembagian jam kerja mulai diberlakukan kepada PNS di Balai Kota DKI Jakarta. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi.